Andika Putra. Hadir. Ulil Amri. Hadir, Bu. Tri Putrianti. Hadir, Bu. Tinara. Hadir, Bu. Baik, hadir semuanya ya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa ya, Nak. Iya, Bu. Dipimpin oleh ketua. Siapa ketua? Ulil. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Amin. Baiklah. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita dengan membacakan doa tadi kita adalah Nah, Ibu, dengan membacakan doa tadi itu adalah sikap disiplin yang telah kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak Ibu harus bersikap disiplin ya. Iya, Bu. Dan dengan data yang dengan cepat ini itu adalah sikap disiplin yang telah diterapkan dari sejak dini. Baik, langsung saja kita langsung ke pembelajaran kita, yaitu sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya Ibu mau membakar semangat anak-anak Ibu nih. Nah, tahu nggak anak-anak Ibu lagu Indonesia Raya? Tahu. Bagus, ayo semuanya nyanyi sama Ibu ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panju ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yeay, oke. Sekarang Ibu mau bertanya nih, kenapa Ibu minta anak-anak Ibu semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Coba siapa yang bisa jawab akan Ibu kasih reward. Siapa yang bisa? Ayo. Supaya cinta tanah air, Bu. Bagus, tepuk tangan buat Tri Putri. Siapa lagi yang bisa, yang tahu kenapa Ibu suruh nyanyi Indonesia Raya? Saya, Bu. Tinara. Ingat perjuangan pahlawan, Bu. Nah, di sini kenapa Ibu suruh nyanyi Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, yaitu untuk meningkatkan rasa cinta dan rasa nasionalisme bagi diri kita dan teman-teman yang lain. Nah, di sini udah pada semangat anak-anak Ibu semua? Sudah, Bu. Bagus. Nah, di sini akan Ibu perlihatkan gambar kepada anak-anak Ibu ya. Nah, coba anak Ibu lihat apa sih, gambar apa sih ini gitu. Ada tupai, Bu. Ada buaya, Bu. Ada Ikan Coba tupai. coba. Ikan Apa tadi, Bu? tupai. Ini tupai, Bu. Bagus. Apa lagi yang satu lagi apa tuh? Ikan, Bu. Bagus Yandi. Ikan, Bu. Ini Ikan, Bu. Sungai, Bu. Sungai, Bu. Bagus. Ada batu, ada air, ada rumput, Bu. bagus. Teman. Ya, anak-anak Ibu bagus semuanya karena tepat ya. Tepuk tangan semua. Nah, di sini Ibu sudah memberikan sebuah teks kepada anak-anak Ibu semua kan. Nah, di sini Ibu ingin menunjuk anak Ibu yang membacakan dongeng karena di sini udah Ibu kasih dongeng pada anak-anak sekalian. Nah, coba Ibu mau tunjuk nih. Coba Ulil bacakan dongengnya, Nak. Cerita dongeng singkat bahasa
tupai dan ikan gabus. Alkisah, hiduplah seekor tupai dan seekor ikan gabus di danau di daerah Kalimantan Barat. Di antara keduanya terjalin persahabatan yang erat. Ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apabila si tupai kesusahan, si ikan gabus menolongnya. Begitu pula jika si ikan gabus dilanda kesedihan, maka si tupai menghibur hatinya. Pada suatu hari, si ikan gabus terserang penyakit. Si tupai dengan setia menunggu temannya yang sakit. Beberapa hari belakang ini, badannya begitu lemah. Si ikan gabus tidak mau makan. Dengan kondisi lemah, si perut yang kosong, tentulah penyakit akan sulit sembuhkan. Sudah, Bu. Nah, lanjutkan kepada Yandi. Oke, Yandi lagi. Baik, Bu. Si tupai berusaha membujuknya untuk makan, meski sedikit saja. Rupanya si ikan gabus hanya mau makan dengan hati ikan hiu. Ya, lanjut. Berat hati si tupai mendengar permintaan si ikan gabus. Hal ini merupakan suatu yang mustahil. Ikan hiu termasuk binatang yang paling ganas di lautan. Ikan tersebut hanya hidup di laut lepas. Menimbang-menimbang itu semua, hatinya sedih mengingat kondisi sahabatnya yang terus melemah. Akan tetapi, kehilangan satu sahabat merupakan kerugian yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Akhirnya ia pun pergi mencari ikan hiu. Dengan segenap pikirannya, tupai mencari akal bagaimana caranya ia mendapatkan hati ikan hiu. Akhirnya ia menemukan ide untuk sampai di kedalaman laut lepas dan bertemu dengan ikan hiu. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Andika. Lanjut kepada Tri Putrianti. Si tupai meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon lainnya. Ia hinggap di pohon kelapa yang batangnya menjorok ke laut. Pelan-pelan digigitnya sebutir kelapa sampai tercipta lubang yang cukup besar. Setelah airnya habis, ia masuk ke dalam buah kelapa itu. Kemudian dari dalam kelapa, ia menggerogoti tangkai buah kelapa itu hingga terlepas. Segala ketakutan tidak dihiraukannya. Ia berani menghadapi bahaya besar demi kesembuhan sahabatnya. Oke, lanjut. Nara. Udah selesai, Nak? Masih ada, Bu. Masih ada, Bu. Kedatangan tupai membawa hati ikan hiu. Tanpa ditunggu lama, ikan gabus memakan hati ikan hiu yang terlebih dahulu disiapkan oleh si tupai. Sungguh ajaib, tidak lama setelah makan hati ikan hiu, si ikan gabus perlahan kondisinya membaik dan akhirnya sembuh seperti sedia kala. Ia sangat gembira dan berterima kasih kepada sahabatnya, kemudian ia meloncat-loncat. Ya, Bu. Terima kasih ya Nana. Ya, Nah, Bu. cerita dongeng dan anak ada baca tadi adalah dari cerita Kalimantan, berasal dari Kalimantan. Nah, sekarang setelah anak-anak baca dongeng tadi, di sini Ibu mau bertanya. Nah, dari cerita dongeng tersebut, apa sih judulnya? Persahabatan ikan dan tupai. Yeay, tepuk tangan Mbak Yandi. Bagus. Nah, ada pertanyaan satu lagi nih. Siapa tokoh dari dongeng tersebut? Tupai dan ikan, Bu. Tupai Siapa? dan ikan. Siapa? Coba tunjuk tangan. Saya, Bu. Coba, Tupai Nana. dan ikan gabus. Bagus. Yeay. Yeay. Oke, satu lagi pertanyaan nih. Dari daerah mana dongeng tadi? Saya, Bu. Coba, Dari Ulir. Kalimantan Barat, Bu. Bagus. Yeay. Pintar-pintar ya anak Ibu. Iya, Oke. Bu. Nah, dari cerita tersebut kita tahu kan dari Kalimantan kan, dari Kalimantan. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apa sih khas dari Kalimantan itu? Apa sih yang masih ada sampai saat sekarang Kalimantan tuh? Banyak hutan, Bu. Bagus. Yeay. Pintar, pintar Yeay. banget. Nah, di situ seperti yang dibilang tadi banyak hutan. Nah, di zaman dahulu di Kalimantan itu semuanya hutan semuanya. Nah, dari tahun ke tahun hutan di sana sudah mulai berkurang karena sudah membuat perumahan dan sumber daya manusia yang telah banyak. Nah, di sini kita harus menjaga hutan dan melakukan terus reboisasi ya. Iya, Bu. Karena di Kalimantan tuh
udah mulai berkurang loh hutannya gitu lah. Karena kita tahu semuanya kan hutan itu adalah penyelamat dunia. Nah, udaranya dunia gitu kan. Iya, Bu. Nah, di sini kita lihat sangat miris ya, kita lihat apalagi apakah anak-anak ibu melihat berita ibu kota mau dipindahkan ya Iya, ke Bu. Kalimantan nah. Iya, Bu. Nah, kan gimana tuh? Pasti kalau ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, pastilah hutan-hutan akan ditebang. Nah, anak-anak ibu setuju atau enggak sih? Tidak, Bu. Gitu. Nah, di sini ibu dari pembelajaran kita yang pertama tadi, siapa yang bisa anak-anak ibu menyimpulkannya? Ada yang bisa nggak anak-anak ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Kalau bisa ibu kasih reward Putri, loh. Bu. Dari pembelajaran pertama siapa yang bisa? Clara, Bu. Tinara, Bu. Sarah, Bu. Atau Yandi bisa? Clara, Bu. Cobalah siapa yang bisa? Siapa yang bisa nanti ibu kasih reward. Siapa yang bisa yang menyimpulkan? Saya, Bu. Coba Nara. Saya mencoba ya, Bu. Iya. Jadi pembelajaran kita hari ini kita harus membiasakan hidup disiplin. Ya. Saya, Bu. Lanjut. Dalam berteman kita harus saling tolong menolong dan saling membantu, Bu. Bagus. Siapa lagi? Coba Ulil. Dari cerita tadi saya menyimpulkan mempertahankan kesetiakawanan, Bu. Bagus. Coba yang di kanan. Kita harus melakukan reboisasi, Bu. Bagus. Nah, bagus-bagus ya anak ibu. Baik, di sini ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita. Nah, kita itu harus menghargai sesama walaupun kita berbeda bahasa, agama, suku, dan di kas atau kulit masing-masing gitu. Sebagai warga negara, kita harus melindungi hutan dengan cara melakukan reboisasi. Bagus. Nah, dari dongeng tadi dapat kita simpulkan bahwa di situ kita mendapatkan nilai moral yang sangat penting, yaitu persahabatan tupai dan ikan gabus adalah persahabatan sejati, merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Nah, kesetiaan dan kesungguhan hati menolong sesama tanpa pamrih itulah yang harus ada pada diri kita. Nah, dengan cara menolong dengan hati yang ikhlas tanpa pamrih, tanpa belas kasih, di situ ada timbul dan terciptanya lah kebahagiaan. Maka bagi anak-anak ibu, jagalah persahabatan dengan ucapan, tindakan yang baik, saling tolong menolong. Nah, jangan saling menjatuhkan. Oke anak-anak ibu? Oke, Bu. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, kita mau nyanyi Par-Par Pisang. Mau nggak anak-anak ibu nyanyi Par-Par Pisang? Mau. Ayo, satu, dua, tiga. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bari-bari. Mangga lepok, kata kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Mangga. Ye, bagus. Oke, terima kasih anak-anak ibu yang pintar. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Jika ada ibu salah kata, mohon maaf. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.